Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam bagian yang kedua. Setelah minggu pertama kemarin kita mendapat dasar yang cukup jelas dari hambanya tentang siapakah Yesus yang kita sembah. Saya selalu melatih diri saya sendiri untuk belajar membangun iman percaya bukan hanya dari kata orang saja, tetapi saya sendiri harus belajar untuk menikmati siapakah Yesus dan Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kita. Mengapa? Karena ternyata apa yang kita percayai itu bisa jadi menjadi sebuah pertanyaan bagi orang lain. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu sudah bagus. Tetapi kenapa itu membutuhkan pertumbuhan pengenalan kepada Tuhan? Ilustrasi gampangnya ya kehidupan suami istri. Karena suami istri itu kalau sudah kumpul, saya yakin dan percaya, kaget-kagetan. Loh ternyata gini tuh. Loh ternyata gini tuh. Tetapi itu bagian dari proses untuk seperti yang Pak Gatot pernah sampaikan, indahnya sebuah hubungan suami dan istri di dalam sebuah pernikahan yang kudus adalah live dan cleave. Bagaimana itu bisa nyokot gitu ya. Sehingga masalah-masalah yang terjadi, perkenalan-perkenalan yang terjadi itu bukan cuman berhenti kepada cinta mula-mula, tetapi ada perkembangan ketika menghadapi kenyataan hidup, lepas kenyataan hidup, mereka saling mengunci satu dengan yang lain didasarkan kasih Tuhan. Nah sebenarnya itu pula yang harus terus kita kembangkan dalam pengenalan kita kepada Yesus. Karena ternyata apa yang kita percayai itu bisa jadi masalah buat orang lain. Kita tidak membicarakan orang-orang yang mungkin sengaja mencari masalah tentang Yesus kita. Tetapi bisa jadi itu tidak bisa dinalar oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan kita. Dan disitulah pentingnya pertumbuhan pengenalan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kabar ketika kita ditanya, Yesus itu manusia apa Tuhan? Lah Tuhan kok jadi manusia? Ada pergumulan-pergumulan praktis yang perlu kita renungkan. Yang ternyata ketika kita semakin mengenal Tuhan, itu bukan cuman bicara masalah dasar yang kuat bagi kita, tetapi dasar yang kuat itu menimbulkan iman yang teguh di dalam kehidupan kita, sehingga kenyataan lepas kenyataan mampu kita lewati dan kita menjadi bukan saja pemenang, tetapi lali rumusnya. Senggol kanan kiri kau ini biasa kalahan dah. Gak tahu nikmati kemenangan dah. Gak jawab begitu. Sehingga kita dari hari ke hari dalam pertumbuhan iman kita, kita bukan saja menang menghadapi kenyataan hidup, tetapi lumayan. Masih 50%. Sehingga ketika ada kenyataan lepas kenyataan yang harus kita hadapi, kita tahu kepada siapa kita percaya, yang sudah menganugerahkan kepada kita bukan saja kemenangan, tetapi apa rasanya? Aduh, senggol mana wis biasa kalah anjane kon iki. Hei Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk menjadi mental pecundang. Kita menghadapi kenyataan karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Dan kepercayaan itu tidak boleh digoyahkan, tetapi harus terus kita bangun. Kenapa? Karena ternyata kita pun bisa goyah ketika orang lain ngomong, lah Tuhanmu kok mati. Waduh ini nerangno ya apa ya. Pokoknya aku percaya, tapi kok ya tak pikir-pikir ya masuk akal, Tuhan kok mati. Tetapi ketika kita bisa mengenal Tuhan dengan baik, ketika kita bisa mengenal siapakah natur Allah kita, yang disebut sebagai anak Allah, itu kita kenal dengan baik, maka saya yakin dan percaya dasar yang kokoh akan membuat kita ini semakin teguh karena kita tahu kepada siapa kita percaya.
Sama seperti ketika ada orang ngomongin suami kita, sama seperti ketika orang ngomongin istri kita. Kita bisa dengan tegas menjawab, itu bukan suamiku, itu bukan karakter suamiku, itu bukan kebiasaan istriku, karena kita mengenal. Kita tidak gampang digoyahkan, karena kita mengenal, karena kita hidup bersama, karena bertumbuh bersama. Mari catat baik-baik, kenapa gereja ini kepingin supaya setiap bulan Oktober kita dedikasikan untuk kita belajar hal-hal dasar dari kekristenan. Mengapa? Karena pertama kami rindu seluruh jemaat menikmati pertumbuhan yang kokoh di dalam Tuhan. Gereja tidak bisa menjadi tempat 100% memperhatikan Bapak Ibu sekalian. Tetapi gereja akan memberikan hal-hal yang baik sejauh yang kami bisa, semaksimal yang kami bisa. Gereja ini pun sedang belajar bertumbuh, bukan hanya gereja yang cuman ngomong di hari Minggu, tapi di tengah minggu ada kebaktian-kebaktian, ada persekutuan-persekutuan yang membangun masing-masing kita sesuai gender dan usia kita. Belum lagi ditambah kita belajar untuk memperhatikan ulang tahun jemaat. Kita sedang berusaha untuk menolong jemaat juga dalam hal BPJS kesehatan. Kenapa? Karena kita kepingin agar jemaat itu betul-betul kuat kokoh menghadapi kenyataan yang kita tidak tahu kapan masalah itu datang. Tetapi gereja juga terbatas. Membutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu saudara sekalian untuk rindu terus mengembangkan di dalam dirinya pengenalan akan Tuhan. Kami menyadari tidak semua kita bisa datang sekolah minggu. Karena semuanya diceritakan di sekolah minggu secara berulang untuk menolong kita memiliki dasar yang kokoh. Karena pemahaman tentang doktrin-doktrin kekristenan, ajaran-ajaran dasar kekristenan itu bukan bicara masalah 1-2 hari. Bangsa Israel menjadi bangsa yang begitu kokoh karena itu dilakukan setiap hari, bahkan idealnya bisa sampai usia 30 tahun. Untuk dia mengenal siapa Tuhannya. Itu pun sampai dengan hari ini bangsa Israel yang beragama Yahudi masih menunggu Yesus Kristus. Bayangin. Apalagi kita. Tapi syukur kepada Allah ketika ada anugerah itu muncul, maka penting sekali untuk kita mulai mengenal lebih lagi siapa sih Yesus yang saya percaya ini siapa? Dan pengenalan itu tidak bisa berhenti pada satu titik karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selesai, tidak bisa. Pagi hari ini kita mengangkat sebuah tema yang menarik, yang ketika saya renungkan kembali, saya sendiri secara pribadi dapat banyak sekali berkat. Kita lihat sama-sama dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai 27. Saya akan bacakan buat kita semua. Ini sebuah cerita yang terjadi begitu saja. Terjadi alamiah, sama seperti kalau kita lagi merencanakan sesuatu. Oke, kita kepengen pergi ke Jogja. Oke, kita kepengen pergi ke Surabaya. Oke, kita kepengen pergi ke pasar. Sebuah proses yang sangat alami, yaitu apa? Sebuah peristiwa ketika Yesus itu mau menyeberang. Mari kita lihat kisahnya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita ngantuk di dalam gereja ya, oh Yesus saja tidur ya. Tapi masalahnya gerejanya tidak ada badai. Nah itu masalahnya ya. Lanjut, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya.
Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini adalah sebuah bentuk pengenalan yang baru dari murid-murid Yesus. Karena mereka melihat sebuah kondisi ketika ada di dalam kondisi badai, yang muncul di pikirannya cuma nah wis tamat iki wis. Karena belum ada satu orang yang bisa menguasai badai. Sama seperti ketika kita mungkin pernah ada dalam situasi-situasi ketika perjalanan kita naik mobil tiba-tiba bannya pecah. Dan kemudian kita dalam kecepatan yang tinggi, ini berandai-andai. Dan kemudian jalanan begitu ramai, kita langsung ngomong, wah wis tamat iki wis. Kenapa? Karena mendadak kita menjadi sangat kecil. Dan kenyataan di depan kita begitu besar menguasai kita. Mendadak kita begitu sangat rendah ketika ada badai besar mengelilingi kita dan kita merasa tidak berdaya dengan apa-apa. Yang sebelumnya mungkin kita bisa mengatakan, hai jiwaku, bersenang-senanglah, gak ada Tuhan di sini. Mungkin bahasa kita gak se-eksplisit itu, tapi tingkah laku kita mungkin bisa seperti itu. Kita berjalan tanpa takut bahwa Tuhan bisa mengadili kita sesaat-saat. Murid-murid menghadapi situasi yang sangat membuat dia merasa sangat kecil. Membuat mereka merasa tidak punya pengharapan lagi. Membuat mereka habis. Kenapa? Berhadapan dengan badai yang begitu besar dan tidak ada rumusnya, badai diteriaki berhenti. Mungkin kalau kita di perjanjian baru sekarang, orang-orang yang sudah menikmati kasus ini mungkin. Kalau kita pas ada di Pasir Putih gitu ya, naik perahu tengah-tengah, sudah menjelang sore lupa balik, terus mau balik enggak bisa karena perahunya pakai layar. Karena kalau malam itu adalah angin dari darat ke laut. Kemudian ada ombak besar, sing dieling sapa iki? Wis ngono gak iso renang bisa komplit. Bane gak ono bisa komplit matek iki wis matek wis. Dalam kondisi yang seperti itu, kira-kira murid Yesus sedang rame, entek gini wis. Dan alasannya masuk akal. Yesus turu. Jadi ini loh, pentingnya kita memahami. Murid-murid belum memahami bahwa ternyata walaupun Yesus tidur, Yesus tetap berkuasa. Jangan pernah remehkan ketika doa-doa kita tidak dijawab berarti Tuhan tidak sedang melihat kita. Woi, jangan salah. Semua perbuatan kita yang lakukan tersembunyi sekalipun Tuhan tahu. Dan ini bukan berarti kalau Tuhan diam, Tuhan tahu terus kemudian Tuhan, oh ya wis gak apa-apa terus enggak. Tuhan bikin perhitungan loh sama kita. Apa perhitungannya Tuhan? Tuhan akan mikir, ini andai kata Tuhan ini saya ya. Dia apa namanya iki? Kok wangel teman. Dan jangan menangis ketika Tuhan izinkan sesuatu yang berat terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan sayang. Nah, pemahaman seperti ini tidak ada di murid-muridnya. Dia melihat Tuhan tidur. Apalagi kalau kita lihat di Lukas. Ini loh indahnya kalau kita ini memahami Alkitab kita. Karena cerita ini secara paralel diceritakan di dalam 3 Injil. Matius, Markus, Lukas. Dan kesemuanya punya cara penyajian yang unik. Karena masing-masing itu situasi panik ya. Jadi kalau ngomong situasi panik kita tidak bisa ngomong mana dulu yang Yesus lakukan. Marahi dulu apa meredakan dulu. Karena di sini ada perbedaan. Itu tidak masalah. Kenapa? Ya memang situasi panik siapa yang ingat. Pokoknya intinya Tuhan marah dan Tuhan sudah menunjukkan Tuhan berkuasa. Tetapi kalau kita lihat di kitab Lukas ada sesuatu penyajian yang menarik yang Lukas sampaikan. Mari kita lihat sama-sama di Lukas pasal yang ke-8 ayat 23. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Satu sisi ini memperjelas kita bahwa memang Yesus itu 100%
manusia. Tetapi tema kita hari ini adalah kita belajar untuk mengenal bahwa Yesus itu 100% juga Allah. Apa yang terjadi di sana? Sangat masuk akal, yang bikin murid-muridnya jadi ketakutan. Dan ketika mereka sedang berlayar, dikatakan apa di sana? Yesus tertidur. Siapa di sini tidak pernah tertidur? Berarti kalau tertidur itu tidurnya direncanakan atau tidak? Kecapean Yesus ini. Kenapa? Ya memang Yesus ini 100% manusia. Apa sih pentingnya kita mengerti Yesus 100% manusia? Dibahas minggu depan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Gak cukup iki waktu nek dibahas kabeh. Tetapi fakta menunjukkan Yesus tertidur. Dan pikiran manusia yang sempit ini mengatakan orang nek turu gak iso opo. Pikiran yang sempit ini akan mengatakan nek doa gak dijawab berarti Tuhan gak ngerungokno suaraku. Pikiran kita yang sempit ini mengatakan nek aku melakukan kesalahan dan Tuhan tidak menegur aku sama dengan tidak apa-apa. Jangan salah, Dia Allah yang berdaulat atas seluruh ciptaannya. Bagi kita yang pernah nonton Avenger, yang terjadi apa? Bagi yang pernah nonton, kalau enggak nonton jangan ngotot, enggak usah dipikir ya. Enggak ngerti ya gak apa-apa. Ini tak loh. Yang terjadi apa? Orang bisa hilang kayak debu. Loh seperti itu loh hidup kita di tangan Tuhan. Kok kendel-kendel ya kita ini? Gini tak. Bapak Ibu ngerti gini ngerti ya? Ngerti ya? Bisa ya masing-masing ya? Mungkin ada yang sedikit kesulitan tangannya nanti hubungi Pak Ferry ya. Kalau sulit begini gitu ya. Mengene tok lho rek. Entek. 50% manusia pada waktu itu. Film. Tuhan tidak iso tak? Jangan salah. Yesus itu menjadi manusia bukan untuk kita hina. Yesus itu menjadi manusia bisa tertidur bukan untuk kita remehkan. Yesus itu menjadi manusia bisa lapar bukan berarti oh podo berarti oh Yesus saya luwe kok. Loh jangan salah. Itu sebabnya kenapa kita perlu mengenal kenapa Yesus harus jadi 100% manusia. Tetapi hari ini sekali lagi kita melihat Yesus adalah 100% Allah. Itu sebabnya kenapa ada ratusan orang bahkan ribuan orang ketika awal-awal kekristenan mereka menghadapi penganiayaan dan mereka masih bisa berkata, aku tidak akan menyangkal Yesus sebagai Tuhanku. Dan mereka mati sebagai martir. Ini salah satu kesaksian yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Bahwa ada ratusan ribuan orang yang mau mati untuk Tuhan. Bukan untuk membunuh yang lain. Jangan salah. Konsepnya bukan begitu bro. Orang-orang ini mati karena dia mempertahankan imannya. Orang-orang ini mati karena dia tahu ini adalah kesaksian yang harus dia pilih. Bahkan seperti Sadrak, Mesak dan Abednego mereka mengatakan, andai kata Tuhan tidak menolong pun saya tidak akan menyembah patung Tuhanku. Wow. Sebuah mental yang sangat mengerti siapa Tuhan yang dia sembah. Mari kita akan lihat beberapa cuplikan video ini untuk menolong kita mengerti siapakah Yesus yang kita sembah. Jadi, apakah tanggapan Yesus tentang dirinya benar? Apa bukti yang mendukung pernyataannya? Bukti pertama adalah ajarannya. Perjanjian Baru mencatat banyak peristiwa di mana banyak orang berkumpul untuk mendengarkan Yesus mengajar. Dan suatu kali, di gunung seperti ini, lebih dari 5.000 orang berkumpul untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Khotbah di bukit diakui sebagai salah satu ajaran terbesar sepanjang masa.
Ajaran Yesus menjadi dasar seluruh peradaban kita. Banyak dari hukum kita didasarkan pada ajaran Yesus. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Perbuatlah terhadap orang lain apa yang kamu kehendaki mereka perbuat terhadapmu. Dan yang sangat revolusioner, kasihilah musuhmu. Faktanya, kita telah maju dalam setiap bidang ilmu sains dan teknologi. Namun selama 2000 tahun, tidak ada yang pernah memperbaiki ajaran moral Yesus. Semua yang dikatakan Yesus adalah kata-kata terhebat yang pernah diucapkan. Itu semua adalah kata-kata yang Anda harapkan dari Tuhan. Hal lain yang menandakan kehidupan Yesus adalah kasih-Nya pada mereka yang terpinggirkan. Memberi makan yang lapar, menyembuhkan yang sakit, karakternya mengesankan jutaan orang yang bukan Kristen. Majalah Time menyebutnya sebagai simbol kemurnian, pengorbanan, dan kasih yang paling teguh dalam sejarah kehidupan Barat. Bahkan musuhnya tidak dapat menemukan kesalahan dan teman-temannya mengatakan dia tidak berdosa. Dikatakan bahwa karakter kita benar-benar diuji saat berada dalam tekanan atau kesakitan. Dan ketika Yesus disiksa, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bukti lain adalah penggenapan nubuat di Perjanjian Lama. Tak ada seorang pun dalam sejarah yang memiliki banyak koleksi buku yang ditulis tentang mereka sebelum mereka lahir. Yesus menggenapi lebih dari 300 nubuat dalam Perjanjian Lama. 29 di antaranya digenapi dalam satu hari. Dia bisa saja diduga sebagai semacam penipu yang cerdik yang sengaja menipu orang. Dia membaca semua nubuat ini dan berpikir, "Baik, saya akan menjalankannya dan menggenapi semuanya dalam hidup saya." Masalah yang pertama dari teori itu adalah banyaknya jumlah nubuat. Lalu fakta bahwa secara manusiawi dia tidak memiliki kendali atas banyak hal, atas nubuat-nubuat tentang cara pasti kematiannya, tempat pemakamannya, bahkan tempat kelahirannya. Penipu yang pandai akan berkata, "Ya ampun, saya seharusnya lahir di Bethlehem." Tapi semua itu sudah terlambat. Lalu bukti yang terakhir adalah penaklukan kematiannya. Kebangkitan Yesus secara fisik adalah landasan dari kekristenan. Dan ini sama seperti kita semua, karena kita semua juga akan mati pada akhirnya. Ini statistik yang mutlak, satu persatu akan mati. Anda ke pemakaman, kemudian peti mati diturunkan. Sepertinya benar-benar berakhir, dan memang betul. Tapi terkecuali bagi Yesus. Yesus mati dan dikuburkan, dan kemudian dibangkitkan. Dalam hal ini, kematian telah ditaklukkannya. Kalau kita lihat Romawi yang kedua, kenapa Yesus itu bisa disebut Allah 100%? Salah satunya adalah karena Yesus bisa melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Bapa. Ini yang menjadi pertengkaran di kalangan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kenapa? Karena Yesus mampu berani mengatakan, kalau kita lihat dalam Markus pasal yang kedua ayat yang kelima, Yesus mengatakan dosamu diampuni. Wah, orang Israel pada waktu itu sangat marah, para petinggi-petingginya. Kenapa? Lho kon sapa kon ngampuni dosane wong? Itu salah satu bukti bahwa Yesus adalah 100% Allah. Berikutnya, kalau kita lihat nanti pada akhirnya menghakimi bangsa-bangsa ada dalam kuasanya Yesus. Atau mungkin yang ketiga, sifat-sifat Allah. Kekekalan, maha tahu, maha kuasa. Dan masih banyak lagi. Memang kalau ada orang tanya kepada kita, loh, Yesus dewe itu loh, enggak pernah ngomong dirinya Tuhan. Bapak Ibu boleh cari ya, dari Matius sampai Yohanes, Yesus enggak pernah memang nyebut dirinya Tuhan, enggak pernah. Terus iman kita goyah gitu. Saya malah berpikir, saya kepingin mengakhiri pelayanan saya tidak disebut dengan nama Abdiel. Kenapa? Ya karena saya cuma hamba. Enggak penting orang kenal nama saya. Yang penting orang kenal Yesus saya. Kalau cuma kenal nama, ya nek sing dieling sing apik, nek dieling sing elek. Amsyok. Mending gak kenal aku gak apa-apa wis. Tapi setiap kali kita ketemu,
kamu merasakan ada Tuhan sedang menjamah hatimu. Itu lebih penting. Sehingga bisa dikatakan kalau Yesus tidak memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, apa sama dengan dia bukan Tuhan? Kalau saya tidak memperkenalkan diri saya sebagai Abdiel, apakah berarti saya bukan Abdiel? Cek akte lahir saya. Itu cuma tinggal masalah saya mau ngomong atau tidak. Kan itu mari. Jangan kita digoyahkan dengan kenyataan bahwa oh ternyata Yesus nek tertidur berarti yo menungso podo. Oh enggak. Saya sudah katakan tadi. Jangan pernah remehkan kehadiran Yesus sebagai 100% manusia. Karena dia juga 100% Allah bagi kehidupan kita. Dan mari kita akan lihat bahwa sore nanti saya akan bicara tentang bagaimana ketuhanan Yesus dalam peristiwa angin ribut. Tetapi pagi ini saya lebih menekankan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ketika kita mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan atas kehidupan kita, itu kita belajar mengerti ada otoritas, ada kuasa yang sama yang mau Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama, mari kita lihat. Ayat 23, kembali kepada teks kita di Matius pasal yang ke-8. Dikatakan apa di sana? Lalu Yesus naik ke perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Kalau kita lihat di Markus pasal 4, nah ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mulai bosan baca Alkitab, salah satu yang seru kalau baca Alkitab adalah di Injil ketika kita ngelihat satu kasus, di Injil lain dibahas. Nah, cara penyajiannya bisa sedikit berbeda. Kenapa? Ya orang yang nulis juga beda, tapi peristiwanya sama, sudut pandangnya yang berbeda. Mari kita lihat dalam Markus pasal yang keempat. Kalimat ini jadi lebih jelas bagi kita. Kenapa? Karena di Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 dan 36 dikatakan apa? Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang ngajak Yesus naik ke perahu ini nyeberangi danau itu siapa? Yang ngajak murid-muridnya, nyeberangi danau ini siapa? Yesus. Kita catat baik-baik ya. Yesus yang ngajak. Bahkan sama Yesus ditemani walaupun keturun. Lah kok ono badai? Senggol kanan kiri. Nek percaya Yesus berarti gak lepas teko masalah lho, Rek. Monggo disenggol kanan kirinya. Loh, ayo disenggol gak ono pergerakan blas kademen ta ya apa iki? Nek wis percaya Yesus, apalagi Yesus yang ngajak ini. Lah kok ono masalah? Noleo, ya pancen. Anjir menungso gelem urip apa ora? Kalau saya langsung gitu, kenapa? Ya kita ini memang apakah ikut Yesus terus jadi Superman? Ya enggak Bapak Ibu. Lihat itu loh Ibu Gembala, ikut Tuhan bukan tambah nom, tambah tuwek. Ya memang umure. Lo emang nek pakai ikut Tuhan kayak minum minuman super no, sehat walafiat. Ya enggak roto ya cuklek belunge. Ya apa? Gak turu ya ngantuk, gak mangan ya luwe, gak tertib hidupe ya lara. Lah wong Tuhan yang ngajak loh. Ada badai enggak? Ada. Bedanya adalah kalau kita ngerti ada otoritas yang Tuhan berikan, responnya gak wedi. Berarti kalau wedi dijawab dhewe wis. Saya ulangi ya pelan-pelan ya ngomongnya ya. Yesus yang ngajak. Wis ngono Yesus gaya cara keturun pisan. Wis. Malah ada badai. Berarti kalau Yesus yang ngajak tidak ada jaminan
kita baik-baik saja. Yang jaminannya apa? Lo bingung. Jangan bingung Bapak Ibu. Jaminannya Tuhan beserta. Dengan catatan kecil di bawahnya. Walaupun keturun. Memang nek Tuhan keturun itu Tuhan tidak hadir. Senggol kanan kiri. Tuhan itu nemeni kita dalam berbagai macam posisi. Mau Tuhan keturun kayak, mau Tuhan jalan-jalan di atas kayak, mau Tuhan bersama kita di samping kayak, Tuhan itu tidak pernah ngelepas kita. Amin. Amin. Jangan gunakan pikiran manusia kita kalau kita mau belajar bergantung sama Tuhan. Hitungan-hitungan kitanya akan diwalik sama Tuhan. Kenapa? Yang kedua yang kita lihat di sana. Angin ribut dan gelombang itu seringkali pada waktu zaman itu diidentikan dengan kuasa jahat. Sehingga ketika murid-muridnya itu melihat bahwa Yesus menghardik, marah, kemudian setelah itu lautnya tenang, bersuara keras gitu ya. Maaf, bukan marah ya, marahnya ke murid-muridnya. Tapi kepada alam semesta dia bersuara dengan sangat keras dan begitu Yesus selesai ngomong langsung surut. Murid-muridnya langsung kaget. Loh, catat baik-baik ya. Yang buat alam semesta ini sama Tuhan. Kalau ada masalah-masalah dengan alam semesta ini, ya bergantung sama Tuhan. Saya kepengen lihat jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Yakin kalau kita ini kenal sama yang menciptakan alam semesta. Monggo senggol kanan kiri kan aja remehno kenalanku lho. Kenalanku iki sing nyiptakno donya lho. Macam-macam karo aku. Berani. Toleh kanan toleh kiri, dilihat ini wajah ragu-ragu apa memang wani. Ya ampun, Tuhan ini gede lho rek. Tuhan ini luar biasa lho rek. Pola pikir murid langsung dihancurkan pada waktu itu. Bahwa ini bukan ngomong masalah setan. Bahwa pemiliknya alam semesta ini adalah Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita kenal. Itu sebabnya kenapa Yesus harus 100% Allah. Karena untuk kejadian-kejadian yang seperti ini, kita perlu tahu siapa Allah yang kita sembah. Dan sekuat apa dia mengendalikan semuanya. Saya ulangi lagi ya. Sekuat apa dia mengendalikan semuanya, itulah kenapa dia 100% Allah. Jangan pernah mengecilkan Tuhan kita karena masalah yang begitu berat di hadapan kita. Jangan pernah mengecilkan Allah kita karena penyakit yang tidak sembuh-sembuh dalam hidup kita. Itu menghina Tuhan. Tuhanmu besar. Bapak Ibu, amin. Kalau Tuhan kita hebat, amin. Dia yang luar biasa itu menyatakan dirinya menjadi manusia, tetapi juga 100% Allah untuk membuat kita ini yakin bahwa Tuhan kita ini luar biasa. Itu sebabnya kenapa murid-murid berani mati untuk Tuhan. Bahkan Petrus mengatakan satu kalimat yang luar biasa. Kalau Yesus disalib, itu sudah sangat hina. Tapi Petrus katakan, aku tidak mau disalib seperti Yesus. Kepalaku di bawah. Kenapa? Karena murid-murid pada waktu itu menjadi saksi bahwa dia bukan cuma sebagai sahabat, tapi dia 100% Allah. Otoritasnya luar biasa atas kehidupan mereka, sehingga mereka berjalan hari ke hari, tidak ada yang mereka takuti selain mereka tetap tunduk di bawah otoritas Tuhan. Dan itu yang saya katakan, kenapa pentingnya kita mengerti 100% Allah, supaya kita tahu kepada siapa kita percaya. Amin. Amin. Saya masih penasaran, kenapa kok ngon nyenggol nek gak ono sing nyenggol ket mangi. Senggol sekali lagi. Tuhan kita ini hebat loh. Aja wedi ya.
Tuhan kita ini hebat loh, sungguhan Bapak Ibu. Ayo disenggol, Pak Warsito monggo disenggol Pak Daising, Pak Daising nenggol Pak Warsito. Ayo teguhkan, Tuhan kita ini hebat. Dia Allah. Amin. Bangkitkan iman percayamu. Kita bukan mental pecundang. Karena itu saya berdoa kepada Tuhan. Ketika tahu bahwa kami sekeluarga harus dites, terutama saya dan Ari. Karena dari urutan keluarga, mbah saya meninggal karena kanker, papa meninggal karena kanker. Ada kemungkinan kami carrier kanker. Dan begitu disuruh, yang muncul dalam otak adalah apa? Tuhan, nek dikai kanker kayak ono pisan ae wis, sisan ae. Mungkin nek mereka contoh tentang Alkitab atau kehidupan orang percaya masih kurang, aku tak dadi contoh ae, kena kanker tapi tetap semangat. Karena itu saya katakan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, andai kata saya menikah dan punya anak, doa saya sama Tuhan sederhana kok. Tuhan, nek anakku modelnya cacat aku ya gelem kok. Karena saya mau tunjukkan di gereja ini, kita harus jadi orang percaya yang tahu kepada siapa kita percaya. Amin. Semoga gak pecah ini. Tuhan kita tuh hebat. Kita ini mau dibuat semenderita apapun kita akan merasa sukacita karena urusan kita bukan cuma di dunia, kekekalan, jaminan kekal. Mau masalah sebesar apa sih? Tak adepi karena aku punya Tuhan. Pokok aku jadi tinggal loh Tuhan. Nah, ngono kunci. Nek wis ditinggal, waduh, wedi apa iki? Tapi nek gak ditinggal Tuhan, wani aku. Tak lakoni. Karena saya tahu itu akan menguatkan banyak orang. Karena saya tahu itu akan memperkokoh iman Bapak Ibu sekalian. Andai kata saya Tuhan izinkan untuk jadi contoh yang seperti itu. Sing elek-elek tak tampani habis. Pokok ojo karena dosaku loh ya. Wah nek karena dosa iki rada ruwet iki. Tapi kalau dalam ketekunan saya mengiring Tuhan, Tuhan izinkan masalah yang begitu besar. Oh, tak adepi Bapak. Aku punya Tuhan yang besar. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setiamu bagi setiap kami. Ajar kami mengevaluasi lagi, mengingat kembali, mengkoreksi diri kami. Apakah kami sedang menempatkan Engkau sebagai Yesus yang 100% Allah. Yesus yang pernah hadir di dunia dengan segala keterbatasannya. Tetapi ada sifat-sifat ilahi yang terus Engkau nyatakan. Sehingga itu meneguhkan iman percaya kami. Bahkan ketika kami melihat kehidupan para rasul, murid-murid-Mu, tidak ada satupun yang tidak berani menyatakan kasih-Mu. Bahkan dengan nyawanya sekalipun. Karena mereka tahu Engkau adalah Allah yang benar. Engkau yang sedang dicari oleh banyak manusia bahkan sampai dengan hari ini. Keraguan manusia akan Allah, ketakutan manusia akan Allah terjawab dengan kehadiran-Mu di dunia. Kami bersyukur kami dilibatkan dalam mengenal Engkau. Kami bersyukur kami mendapat privilege, kami mendapat hak istimewa. Yang sebenarnya hak itu diberikan kepada orang-orang Israel. Tapi sampai dengan hari ini mereka belum percaya. Kami menjadi carang-carang yang dicangkokkan dan kami bisa memahami Engkau Tuhan. Betapa luar biasanya kasih karunia-Mu atas hidup kami. Karena itu mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Anak-anak Tuhan yang bukan saja menjadi pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Ini doa kami Bapak. Tolong kami, karena kami tidak sempurna. Kami punya banyak sekali kesalahan. Tetapi kami percaya, kalau Engkau bisa mengasihi kami ketika kami masih berdosa. Apalagi ketika kami sudah mulai mengenal Engkau. Ini doa kami Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.